Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal Land 3 Chapter 913. Chapter 913, Energi Asal Rumput Abadi. Itu hanya mampu murni meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan membantu memadatkan inti jiwa seseorang. Sekelompok orang itu adalah siswa yang berprestasi di Akademi Shrek, jadi mereka secara alami memahami hal ini. Semakin unik efek benda roh langit dan bumi, semakin tinggi ketinggian yang dihasilkan dari efeknya. Sama seperti bagaimana kultivasi manusia memiliki batasnya, ada juga batasan energi asal yang dapat diserap oleh benda roh langit dan bumi. Jika ada banyak efek pada benda roh langit dan bumi, kekuatannya akan tersebar ke berbagai efek. Karenanya, kekuatan tiap efek akan berkurang. Dengan cara ini, semakin unik efek yang dapat diberikan oleh benda roh langit dan bumi, semakin tinggi nilainya. Yuanen, Lizzie, Origin Energy Immortal Grace cocok untuk kalian berdua. Jadi, siapa yang akan mengambilnya? Ye Xinglan bertanya pada mereka berdua. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar, jadi sangat sulit baginya untuk menemukan benda roh langit dan bumi yang dapat mengangkat kedua jiwa bela dirinya. Dengan demikian, bahkan lebih penting bahwa benda roh langit dan bumi yang dia pilih mengangkatnya baik dalam kekuatan atau kekuatan jiwanya. Su Lizzie adalah kasus yang berbeda. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi dia memiliki area terbatas untuk ketinggian. Master jiwa tipe makanan juga merasa paling sulit untuk mengolahnya. Origin Energy Immortal Grace secara alami merupakan pilihan yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yuanen Yehui berbicara tanpa ragu sedikitpun, saya berharap mendapatkan rumput abadi yang mampu meningkatkan kekuatan saya. Lizzie, lanjutkan dan ambillah. Lizzie juga tidak menonjolkan diri karena dia mengerti bahwa ini mungkin rumput abadi yang paling cocok untuknya. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berdiri di depan rumput abadi energi asal. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh rumput abadi yang seperti giok. The Origin Energy Immortal Grace bergetar lembut saat semburan cahaya putih yang intens melonjak keluar dari rumput abadi. Energi kental dan murni meluas keluar sehingga Su Lizzie jatuh beberapa langkah ke belakang. Bola cahaya putih memadat dan berubah menjadi sosok yang mirip dengan Su Lizzie. Itu adalah kumpulan cahaya putih dengan garis tubuhnya. Cahaya putih, Su Lizzie, didorong keluar dengan tangannya yang padat dan energi asal murni yang segera melonjak menuju Su Lizzie. Su Lizzie tidak mundur tetapi membelah kakinya dan berdiri kokoh di tanah. Tangannya berubah menjadi giok seketika saat dia meluncurkan tangan giok misterius teknik Sekte Tang. Pada saat yang sama, dia melakukan rotasi ke depan dengan tangannya untuk menyalurkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Sama seperti tangan Origin Energy Immortal Grace mendekati Su Lizzie, tubuhnya bergoyang karena benturan saat jatuh ke satu sisi. Su Lizzie tiba-tiba mengambil langkah maju dan membanting bahunya yang berat ke sosok itu. The Origin Energy Immortal Grace mengejutkan dari tabrakan itu. Namun, Origin Energy Immortal Grace segera bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya putih menyerbu untuk menyerang Su Lizzie. Su Lizzie terkekeh. Dia terus menggunakan naga penangkap derek pengendali teknik Sekte Tang. Tiba-tiba, dia berbalik dan mengarahkan cahaya putih itu untuk menembak ke sekitarnya. Pada saat yang sama, dia maju lebih jauh dengan tangannya terulur ke arah rumput abadi energi asal. Saat ini, dia mengenakan baju besi perang. Kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat Soul Sage di bawah amplifikasi baju perangnya. Telapak tangannya berat seperti landasan. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk mendukung kapasitas bertarungnya. Dengan demikian, Su Lizzie mencurahkan banyak upaya untuk berlatih dengan susah payah dalam teknik Sekte Tang. Dia sangat terampil dalam pengendalian derek menangkap naga di mana dia menyebarkan dampak pada dirinya sambil mengalihkan kekuatannya ke dalam serangan menggunakan kekuatan jiwa metode surga misterius sebagai dasar. Master jiwa lain dari kelas yang sama belum tentu bisa menang atas dia hanya dengan menggunakan keterampilan jiwa. Armor pertempuran bintang penjaga Su Lizzie memiliki pertahanan terkuat di antara semua rekannya. Dia juga memiliki kekuatan jiwa tertinggi. Meskipun Origin Energy Immortal Grace dipenuhi dengan energi asal yang meriah, itu masih tidak bisa membahayakan Su Lizzie dalam tabrakan. Semburan gelombang udara meledak terus-menerus sementara keberanian Su Lizzie meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia meluncurkan berbagai teknik Sekte Tang yang termasuk jalur membingungkan bayangan hantu,
tangan giok misterius, naga penangkap derek pengendali, dan tangan penangkap agar tetap seimbang dengan rumput abadi energi asal. Pria berjubah ungu itu tidak bisa menahan nafas diam-diam saat dia menonton pertandingan. Tentu saja, dia mampu merasakan kekuatan jiwa pemuda gemuk itu. Armor pertempuran pemuda itu mampu meningkatkan budidayanya sehingga dia sama-sama cocok dengan origin energi Immortal Grace. Ini adalah sisi mengerikan dari teknologi umat manusia. Itu juga alasan keputusannya untuk menerima Douluo yang asmara. Kekuatan manusia benar-benar sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh makhluk jiwa lagi. Meskipun demikian, origin energi Immortal Grace juga cukup mengesankan. Cincin lingkaran cahaya putih memancar dari rumput abadi sementara kekuatan jiwa yang kuat dimasukkan ke dalamnya memungkinkannya untuk menyulap bayangan kekuatan jiwa tanpa henti. Selain itu, ia juga menyerap dan menanamkan energi asal di udara sehingga menyatu dengan energi asal. Setiap serangan yang diluncurkannya lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah-olah rumput abadi beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun tidak diberkati dengan kecerdasan, origin energi Immortal Grace masih merupakan makhluk jiwa 100.000 tahun. Sulizi mulai kehilangan pijakan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Serangan origin energi Immortal Grace terlalu kuat. Itu adalah tabrakan energi murni yang menekan Sulizi sampai dia kesulitan mengatasinya. Namun, Sulizi masih memiliki jalannya karena dia adalah seorang master jiwa. Dia akan memasukkan Recovery Pork Bone, Agility Soup Bone, atau bahkan Foam Crystal Bone ke dalam mulutnya sesekali, jadi dia masih bisa mempertahankan usahanya. Yuanen Yehui, Xie, dan Yue Zhenyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menyaksikan dari samping. Bisakah Sulizi benar-benar mengalahkan origin energi Immortal Grace jika ini berlanjut? Menurut pria berbaju ungu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memetik rumput abadi tanpa mengalahkannya. Mereka akan kehilangan kesempatan besar jika kalah. Hanya ada Ye Xinglan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Hehe. Rasanya sangat menyenangkan memiliki lawan yang layak. Sulizi tertawa keras sambil melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari rumput abadi energi asal. Secara bersamaan, dia melempar 2 roti ke dalam mulutnya. Salah satu roti adalah roti kacang haus sedangkan yang lainnya adalah roti babi tusuk. Kedua roti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Dia belum makan satu pun dari 2 roti itu selama pertempuran sebelumnya. Meskipun efek dari roti kacang haus darah sangat besar, dia akan merosot ke saat kelemahan setelah dikonsumsi. Karenanya, dia hanya akan mempertimbangkan untuk memakannya pada saat-saat penting. Sulizi mengonsumsi 2 roti dan auranya muncul secara drastis sekaligus. Dia bahkan memancarkan tekanan luar biasa. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah menjadi ungu tua saat dia mengangkat tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan tangannya secara bersamaan. Tanpa gerakan mewah, dia menguatkan energi asal yang dikeluarkan dari origin energi Immortal Grace. Boom, Sulizi terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di tengah suara ledakan yang keras. Kali ini, kedua belah pihak habis-habisan bertabrakan satu sama lain. Frustrasi oleh pertempuran panjang, origin energi Immortal Grace melepaskan 9 lingkaran cahaya putih selama serangan kali ini. Sulizi dipukul mundur oleh serangan itu, tetapi bayangan yang diproyeksikan oleh origin energi Immortal Grace juga mengalami beberapa perubahan yang mengerikan. Lebih dari sepertiga massa cahaya dengan cepat larut dan menyebar keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan di dalam lautan cahaya ungu. Origin energi Immortal Grace menjerit sementara tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Itu melepaskan separuh tubuhnya meninggalkan sebagian yang memisahkan diri dari bayangan. Sementara itu, bagian yang terlepas yang tercemar warna ungu hancur di udara. Itu adalah kekuatan penghancur. 6 binatang besar berteriak serempak. Sinar matahari dan air adalah bahan untuk pertumbuhan tanaman. Semua tumbuhan termasuk jiwa binatang dan tumbuhan biasa menggunakan kekuatan hidup sebagai dasar keberadaan mereka sementara energi penghancur adalah energi lawan kehidupan. Energi kehancuran mungkin tidak seefektif jika digunakan melawan seorang master jiwa. Namun, ketika digunakan untuk melawan tumbuhan atau makhluk jiwa yang memiliki kekuatan hidup sebagai intinya, efeknya sangat efektif sehingga melampaui harapan Sulizi. Sulizi menstabilkan dirinya dan terkekeh. Dia berjalan dengan langkah besar menuju origin energi Immortal Grace sekali lagi. Dia berhasil memasukkan kekuatan destruktifnya secara paksa ke dalam bayangan origin energi Immortal Grace sebelumnya dengan memanfaatkan amplifikasi dari Blood Tusk Bin Bun dan Piercing Pork Bun yang menghasilkan hasil yang luar biasa.
Hasil pertempuran diputuskan di sana dan kemudian. Soul Land 3 Chapter 914. Chapter 914, Jiwa-jiwa oranye. Sulizi adalah yang paling gigih dalam menyerap energi kehancuran saat mereka masih di Pulau Iblis. Dia juga orang yang bertahan paling lama di pos pemeriksaan itu. Dia mengerti apa masalahnya selama ini. Kemampuan bertarungnya terlalu lemah karena dia adalah master jiwa tipe makanan. Di sisi lain, dia mencintai Ye Xinglan, dan dia setuju untuk berpasangan dengannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa agak rendah diri. Bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang pria untuk selalu bergantung pada wanitanya untuk perlindungan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras selama ini dalam upaya untuk mengejar Ye Xinglan. Dia ingin melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah mengerahkan upaya dan kemauan keras untuk terus mencari cara untuk mengangkat dirinya sendiri. Dia akhirnya menemukannya ketika dia dihadapkan oleh energi kehancuran. Ciri khusus metode misterius surga adalah keteguhannya. Niat asli Old Demons adalah untuk memperkuat kekebalan dan perlawanan Shrek Seven Monsters dengan menjenuhkan mereka dengan energi penghancuran. Di sisi lain, Sulizi membalikkan keadaan ini dengan menggabungkan setiap tetes kekuatan destruktif dengan kekuatan jiwanya. Pada awalnya, ini benar-benar merugikannya, tetapi dia berhasil menahan proses tersebut dengan mengandalkan Recovery Port Bones dan Foam Crystal Bones setiap langkahnya. Dia secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan destruktif setelah eksposur yang lama dan merintis jejak yang berbeda dengan menyimpannya di lautan energi vital yang terbuka secara khusus di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi untuk pertempuran, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Bagian yang paling menakutkan tentang energi penghancuran adalah energi itu akan mengisi dirinya sendiri dengan secara alami menyerap aura yang dikeluarkan oleh lawan ketika itu telah menghancurkan mereka. Efeknya paling baik terlihat saat digunakan pada bentuk kehidupan. Sementara itu, energi yang dilepaskan dari Origin Energy Immortal Grace menggunakan kekuatan hidup sebagai energi intinya, jadi itu benar-benar diliputi oleh kekuatan destruktif. Karena itu, energi penghancuran dilepaskan sepenuhnya dan menekan rumput agar menyusut kembali ke tubuh aslinya. Kasihanilah. Ambil rumput abadi tapi jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur, pria berjubah ungu itu berteriak pada Sulizi untuk menghentikan serangannya. Cahaya ungu tua menghilang. Sulizi naik ke Origin Energy Immortal Grace dan mencabut baju perangnya. Dia menarik rumput dengan tangannya dan itu terlepas secara alami dari tanah, meninggalkan sebilah kecil rumput abadi di tempat yang sama seperti mutiara suci bintang Luo dari sebelumnya. Benihnya akan terus tumbuh dan siklus hidupnya terus berlanjut. Origin Energy Immortal Grace tampak tipis, tetapi terasa berat di tangannya. Dou Luo yang asmara berbicara, Anda dapat memilih untuk mengkonsumsi daun dari Origin Energy Immortal Grace satu persatu. Anda dapat menyerap esensi dari setiap bagian melalui meditasi untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa Anda. The Immortal Grace memiliki roh, jadi konsumsilah secepat mungkin. Ini adalah untuk Anda. Dia melemparkan kotak giok ke Sulizi saat dia berbicara. Rumput abadi yang belum kamu konsumsi dapat disimpan di kotak giok ini untuk sementara. Iya. Terima kasih, Wakil Guru Aula. Gembira, Sulizi mencari tempat kosong untuk duduk sebelum memakan daun dari Origin Energy Immortal Grace. Rasanya seperti rumput yang sangat keras, mentah, belum dipotong dan itu benar-benar tidak enak. Begitu rumput mencapai perutnya, Sulizi merasakan energi asal yang tebal dan kuat melonjak ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan jiwanya sebelum melonjak liar melalui meridiannya. Bibir Ye Xinglan pecah menjadi senyum puas karena Sulizi harus dapat meningkatkan basis budidayanya menjadi kaisar jiwa 6 cincin dengan bantuan rumput abadi energi asal 100.000 tahun ini. Selain itu juga akan bertindak sebagai fondasi yang kuat untuk basis kultivasinya di masa depan dan bahkan mungkin menyingkat menjadi inti jiwa. Pria berjubah ungu berdiri di sana dengan ekspresi seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Siang-siang, apa yang terjadi denganmu? Kubis aprikot berkobar tiba di sisinya dan bertanya dengan telepati ilahi. Pria berjubah ungu itu menjawab, orang-orang yang dibawa oleh Amorous Dou Luo ini tampak sedikit berbeda. Mereka membuatku memikirkan pria itu dari 20.000 tahun yang lalu. Maksudmu Tang San? Si kubis aprikot yang berkobar bertanya dengan heran. Pria berjubah ungu bernama Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Tang San mengambil pendahuluku dan akhirnya berkultivasi menjadi dewa sesudahnya sebelum dia terbang ke alam ilahi. Pendahulu saya secara alami mengikutinya dan memperoleh keabadian. Namun, tidak ada jiwa roh pada saat itu.
Kemudian, Holy Ice Douluo Huo Yuhao membawa kekuatannya ke pihak kita dan membentuk kesepakatan jiwa roh dengan rumput beku berujung 8 pada akhirnya. Rumput beku berujung 8 juga mengikutinya dan berkultivasi menjadi dewa sebelum naik ke alam ilahi sebagai makhluk abadi. Dibandingkan dengan pendahulu saya, rumput berujung 8 lebih unggul. Pikiran ilahinya hampir sepenuhnya terpelihara, sampai-sampai hal itu memunculkan kemungkinan bagi kita makhluk jiwa untuk mengikuti tuan jiwa manusia ke alam ilahi di masa depan. Kami tidak memikirkan alam ilahi selama bertahun-tahun. Namun orang-orang muda yang dibawa oleh Douluo yang asmara ini membuat saya merasa bahwa mungkin beberapa dari mereka mungkin dapat menemukan alam ilahi di masa depan dan bahkan mungkin membangunnya kembali. Kubis aprikot yang berkobar berbicara dengan bingung, jadi, maksud Anda bahwa antusiasme Anda terangsang. Tulip Damas menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa dari umur 200.000 tahun saya. Setahun di Ichevire Polaris Ice sama dengan 10 tahun di dunia luar. Saya mungkin mencapai hukuman kedua saya hanya dalam waktu 100 tahun atau lebih, dan saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil saat ini. Mungkin ini benar-benar kesempatan bagiku. Kubis aprikot yang berkobar diam. Sisa dari 4 item roh surga dan bumi peringkat binatang besar juga semakin dekat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Damas Tulip telah menggerakkan mereka juga. Satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari surga dan kiamat bumi adalah terlibat dalam kultivasi yang menyatu dengan umat manusia. Namun, mereka juga harus menanggung risiko kematian bersama tuan jiwa mereka jika tuan rumah mereka tidak mampu berkultivasi menjadi dewa. Risikonya relatif lebih tinggi jika mereka memilih untuk menempel pada manusia sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Kelompok manusia ini mungkin benar-benar dapat mengembangkan ketuhanan suatu hari nanti. Jika Tulip Damas tetap berada di mata terpolarisasi api es, dia bisa hidup lebih dari 100 tahun lagi, sedangkan jika dia memilih untuk mengikuti Master Jiwa Manusia, dia mungkin bisa hidup selama 200 tahun lagi jika Master Jiwa dikultivasikan ke judul Douluo pangkat. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak pernah berhasil berkultivasi menjadi dewa. Jadi, meski awalnya ditolak, ketertarikan Damas Tulip terusik saat dia menyaksikan manusia ini mengungkapkan bakat alami mereka yang kuat satu persatu. Jadi bisakah kita melanjutkan dengan orang berikutnya? Douluo yang asmara bertanya. Komunikasi pemikiran Dewa Bis tidak dapat didengar oleh asmara Douluo meskipun basis budidayanya. Namun, Amorous Douluo tahu dari pertukaran pandangan antara Damas Tulip dan bis lainnya bahwa perasaan jijik yang mereka rasakan sebelumnya telah lenyap. Tulip Damas berbalik dan ragu sejenak sebelum bertanya, Douluo yang asmara, jika saya bersedia diubah menjadi jiwa roh, saya ingin tahu apakah Anda punya rekomendasi. Soul Beast selalu terus terang dalam perilaku mereka tanpa ada niat untuk berbelit-belit. Meskipun Zhang Xin tahu bahwa sikap mereka mulai berubah, dia tidak mengharapkan perubahan haluan seperti itu. Dia tertegun sejenak sebelum dia dengan riang bertanya, Saudara Damas, apa maksudmu? Tulip Damas berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, saya tidak punya banyak waktu tersisa dan saya akan menghadapi hari kiamat langit dan bumi kedua saya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan lulus, jadi saya mungkin juga mengambil risiko untuk bergabung dengan Anda sebagai manusia dan berusaha meraih alam ilahi Anda. Zhang Xin segera tersenyum. Saudara Damas, ini adalah pilihan yang bagus. Ketujuh anak ini adalah generasi 7 monster Shrek saat ini, sama seperti leluhur pertama kita Tang San bertahun-tahun yang lalu dan juga Holy Ice Douluo Huo Yuhao. Selain itu, mereka tidak kalah berbakat dari nenek moyang kita. Upaya mereka sendiri akan menentukan nasib mereka. Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa di seluruh dunia, kelompok ini adalah yang paling mungkin mencapai tingkat dewa. Pada titik ini, dia berbalik dan melihat ke arah Ye Xinglan, Yue Zhenyu, Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang belum mulai menyerap item roh, dan berbicara, siapa di antara kalian semua yang bersedia membiarkan Tulip Damas berubah menjadi jiwa-jiwamu? Meskipun Anda belum naik ke basis penanaman cincin jiwa, Saudara Damas masih dapat menghuni tubuh Anda untuk sementara dan bergabung dengan Anda ketika Anda telah mencapai terobosan dalam basis kultivasi Anda. Tulip Damas berbicara dengan bangga, basis kultivasi saya sudah 198.000 tahun saat ini. Saya sangat dekat dengan dunia 200.000 tahun sekarang. Saya pasti akan berada di level 200.000 tahun sebagai cincin jiwa, jadi saya kira saya akan menjadi jiwa roh orangnya. Ye Xinglan bertanya, saya ingin tahu apa kemampuan Anda, Yang Mulia. Damas Tulip terdengar lebih angkuh saat dia menjawab, aroma saya mampu mengeluarkan semua racun.
Tanpa diduga untuk Tulip Damas, Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya karena tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui juga menggelengkan kepala. Yue Zhenyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya tapi langsung berkata, aku tidak membutuhkan itu. Ada berbagai macam penawar yang sedang dikembangkan saat ini. Apa gunanya bisa mengusir racun? Selain itu, tidak mungkin hal itu dapat berkontribusi pada keterampilan jiwa yang signifikan. Soul Land 3 Chapter 915. Chapter 915 Berbahu Dingin. Tulip Damas tidak percaya saat dia melihat 4 anak muda di depannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sementara kelima bis lainnya berdiri di belakang tak percaya. Dia ditolak. Raja rumput abadi di luar masanya, Tulip Damas, yang mengejutkan semua orang, telah diberi bahu dingin. Douluo yang asmara hampir tertawa keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalian semua tidak boleh berpikir seperti itu. Jiwa roh orangnya sulit didapat dan hanya bisa diberkahi oleh binatang. Bahkan jika skill jiwanya sedikit lemah, itu agak tinggi di peringkat cincin jiwa, jadi cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain. Damas Tulip dengan marah menjawab, apa yang Anda maksud dengan itu cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain? Aku adalah Raja Rumput Abadi. Saya mampu mengidentifikasi fitur khusus dari semua benda roh langit dan bumi, dan posisi saya memungkinkan saya untuk memerintahkan semuanya juga. Kapasitas bertarung setiap makhluk jiwa tipe tumbuhan berkurang setengahnya di depanku. Tidak banyak master jiwa tipe tumbuhan, kurasa. Itu tidak signifikan dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang, Ye Xinglan berbicara dengan sungguh-sungguh. Xie Xie menimpali. Tepatnya, ini sangat tidak berguna. Saya hanya mencari rumput abadi yang meningkatkan kecepatan saya. Kesempurnaan kecepatan adalah tujuan saya. Yuanen Yehui berbicara, saya berusaha untuk fokus pada kekuatan saya atau hanya satu atribut. Jiwa roh yang tidak memiliki efek pertempuran sebenarnya tidak berguna bagiku. Selain itu, jika itu menempati ruang 2 cincin jiwa, itu pasti akan sangat mengurangi kapasitas bertarung saya. Yue Zhenyu mengangkat bahu. Saya ingin memiliki atribut cahaya benda roh surga dan bumi. Tidak ada gunanya meskipun senang melihatnya. Kami ahli dalam penyamaran, jadi mudah bagi kami untuk menyembunyikan cincin jiwa orangnya, tapi saya akan lebih baik tampaknya jika tidak ada aplikasi praktis. Aku, Damas Tulip benar-benar ingin melompat ke Ichevire Polaris Ice dan melepaskan dirinya dari kesengsaraannya. Mereka memecatnya begitu saja. Kamu tidak tahu apa-apa, dasar anak nakal. Tang San, pendiri asli dari Sekte Tang Anda, memilih pendahulu saya dari awal. Apakah menurut Anda dia membuat pilihan yang salah? Kekuatan saya tidak sesederhana kelihatannya. Saya berteriak dengan marah, Damas Tulip mengeluarkan semua amarahnya dalam ledakan emosional. Little Tulip, jangan marah. Saya pikir mereka sengaja mencoba untuk mengganggu Anda, kubis aprikot yang berkobar menghibur dengan tergesa-gesa. Apakah Anda ingin menjadi jiwa roh saya? Mata Yue Zhenyu bersinar cerah saat melihatnya. Jiwa bela diri saya adalah malaikat suci. Cahaya dan api seharusnya saling melengkapi. Jika Anda bersedia menjadi jiwa roh saya akan dengan senang hati menyambut Anda. Holy Flame-ku pasti akan terangkat ke level yang baru. Kubis aprikot yang berkobar tertangkap basah sesaat sebelum dia membentak, jangan pernah berpikir tentang itu. Saya masih bisa hidup selama 3000 tahun lagi. Mengapa saya harus mempertaruhkan hidup saya untuk Anda manusia? Huo Yuhao mengambil esensi saya bertahun-tahun yang lalu dan merusak basis kultivasi saya dengan parah. Kalau tidak, saya bahkan mungkin telah menembus hari kiamat kedua. Saya sama sekali tidak tertarik pada umat manusia, jadi bagaimana mungkin saya bisa bergabung dengan Anda semua? Yue Zhenyu tidak bisa menahan nafas saat melihat ekspresi keras kepala Blazing Apricot Cabage. Dia berbicara dengan ketidakberdayaan, apa yang kita minta tidak bisa kita dapatkan. Yang tidak kami minta adalah memohon untuk diambil. Tulip Damas hampir mengeluarkan seteguk darah segar karena marah. Apa yang Anda maksud dengan memohon untuk diambil? Ya, apa maksudmu itu? Douluo yang asmara buru-buru mencoba menenangkan situasi, berkata, anak-anak, kalian semua tidak mengerti pentingnya cincin jiwa orangnya. Ini akan memberi Anda berbagai perangkat tambahan. Manfaat yang dibawanya bagi Anda jauh lebih besar daripada yang dapat dilakukan oleh keterampilan jiwa. Cepat minta maaf pada Brother Damas. Mereka berempat memiliki ekspresi berbeda. Mereka memberi hormat kepada Damas Tulip yang gila dengan usaha keras dan menganggap itu sebagai permintaan maaf.
Aku tidak akan pernah bergabung dengan mereka apapun yang terjadi. Mereka benar-benar membuatku kesal. Tulip Damas berwarna hijau karena marah. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Senior, aku ingin tahu apakah aromamu mampu mengubah aura seseorang. Tulip Damas berbalik dan melirik ke arah suara itu, tepat pada waktunya untuk melihat Tanggulin, yang sudah mulai bermeditasi paling awal, berdiri dan berjalan ke sisinya. Damas Tulip menjawab dengan bangga, setiap kemampuan yang berhubungan dengan penciuman ada dalam kekuatan saya. Tanggulin tiba di sisi teman-temannya dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Dia berbicara, kalau begitu, saya sangat ingin menerima bantuan Anda. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi jiwa roh saya setelah terobosan saya berikutnya. Damas Tulip mengerutkan kening. Dia memandang Tanggulin dan berbicara, apakah kamu bersedia melakukannya? Tanggulin berbicara dengan kepastian penuh, ya, saya. Damas Tulip berbicara, namun sepertinya aku tidak terlalu cocok dengan aura Raja Naga Emasmu. Secara komparatif, sebagai makhluk jiwa tipe tumbuhan, saya lebih suka kekuatan cahaya atau energi elemen air. Tentu saja, yang terbaik masih jiwa bela diri tipe tumbuhan. Jika tidak, saya bahkan tidak bisa berubah menjadi cincin jiwa oranye jika kami tidak cukup cocok. Tanggulin segera tersenyum ketika mendengar itu. Alasan dia bangun begitu cepat adalah karena dia makan terlalu sedikit Velvet Skyreach Chrysanthemum, dan juga karena tubuhnya terlalu kuat sekarang. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas diubah oleh Krisan Velvet Skyreach, tetapi ia juga menyerap nutrisi di Krisan terlalu cepat setelah mengalami perubahan. Kekuatan jiwa Tanggulin meningkat satu peringkat sementara kekuatan esensi darahnya ditingkatkan pada saat bersamaan. Pusaran esensi darahnya terasa seperti sudah hampir mengkristal. Karena itu, dia memilih Damas Tulip karena dua alasan. Yang pertama karena basis kultivasinya benar-benar kuat. Sangat sulit untuk mendapatkan bahkan cincin jiwa 100 tahun nyata di dunia modern, tinggalkan saja cincin jiwa tingkat binatang. Seekor bis setidaknya bisa memberinya 2 cincin jiwa orangnya, yang tentunya bisa memperkuat tubuhnya. Bahaya terbesar yang mengintai di dalam tubuhnya adalah 9 segel Raja Naga Emas, yang pada akhirnya akan menjadi masalah. Dia mungkin bisa membawa kehancurannya sendiri jika dia tidak berhati-hati. Jadi, ketika dia mendengar Amorous Douluo menyebutkan bahwa cincin jiwa oranye dari Damas Tulip yang telah diubah mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang ketika dia baru saja terbangun dari meditasinya sebelumnya, dia segera bertanya tanpa ragu sedikit pun. Di sisi lain, kemampuan untuk mengubah aura tubuhnya secara alami memungkinkan dia menyembunyikan basis kultivasinya dengan lebih baik. Sementara itu, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum atas pertanyaan Damas Tulip? Jiwa bela dirinya bukanlah Raja Naga Emas. Tanaman merambat melonjak keluar dari tubuh Tanggulin saat aura Kaisar Blue Silver langsung meletus darinya. Tanaman merambat biru emas terbelah di belakang punggungnya dan bersentuhan dengan semua jenis rumput roh di sekitarnya. Seketika, gelombang spiritual lembut bermekaran dari tubuh Tanggulin. Dalam sepersekian detik itu, dia tampaknya berasimilasi dengan Ichevire Polaris Ice dan segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah... Tulip Damas menatap dengan heran saat Tanggulin melepaskan Kaisar Blue Silver. Tubuhnya bergetar saat dia merasakan aura Tanggulin, dan dia tersentak keras ketika tatapannya tertuju pada tubuh Tanggulin dan melihat cincin jiwa emas hijau di belakang punggungnya. Anak alam. Kesadaran Tanggulin bergeser sedikit dan dia bisa segera merasakan hubungan spiritual yang dia bentuk dengan semua tanaman dan rumput abadi di mata terpolarisasi api es ini. Itu berbeda dari apa yang dia rasakan di hutan dan tumbuhan lain sebelumnya. Tumbuhan di sini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat menularkan perasaan ramah kepadanya secara langsung. Selain itu, Tanggulin terkejut menemukan bahwa auranya mulai tumbuh dengan cepat karena amplifikasi tanaman di mata terpolarisasi api es. Cincin jiwa hijau emas terbaru di tubuhnya bahkan memancarkan aura yang terasa seperti terbakar. Dia pernah mengalami efek dari cincin jiwa hijau emas dan keterampilan jiwanya, anak alam. Area di mana kekuatan spiritualnya bisa menutupi ketika skill jiwa diluncurkan menyaingi radar yang paling kuat. Selain itu, dia bisa mengendalikan semua tanaman di dalam area untuk digunakan sendiri dan untuk sementara waktu meminjam kekuatannya. Dalam keadaan itu, dia bahkan bisa membandingkan dirinya dengan judul Douluo. Pilih aku, saya bersedia menjadi jiwa roh Anda tanpa syarat. Bayangan melintas dan sosok telah tiba di depan Tanggulin. Itu adalah salah satu dari 6 binatang besar dari sebelumnya. Pria itu berkulit gelap dan berwajah tampan.
Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang tembus cahaya dan berkilau saat dia berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berkilauan secerah bintang. Soul Land 3 Chapter 916. Chapter 916 Benih Alam. Little Black, minggir. Tang Wulin merasakan panas di wajahnya saat sosok lain melintas. Kubis aprikot berkobar yang kecantikannya tak tertandingi muncul di hadapannya. Pilih aku. Kapasitas bertarung saya adalah yang terkuat di antara semua orang. Saya bisa memberi Anda api paling murni untuk memperkuat kemampuan Anda dan bahkan menambahkan kontrol ke elemen api dari atribut alami Anda. Apa yang kalian semua lakukan? Di mana martabatmu? Tulip Damas meraung marah saat dia menghentikan 3 binatang yang tersisa yang akan bergegas. Dia kemudian berjalan ke Tang Wulin dengan langkah besar, dan dengan kedua tangannya, dia menarik Little Black dan Blazing Apricot Cabage. Arogansi di wajahnya lenyap saat dia berdiri di depan Tang Wulin. Saya setuju untuk melakukannya. Sisa dari 5 binatang itu segera meledak menjadi keributan begitu dia mengatakan itu. Apa yang Anda maksud dengan Anda setuju untuk melakukannya? Little Black segera menarik Damas Tulip pergi. Kubis aprikot yang berkobar bahkan lebih marah saat dia berbicara, Tulip kecil, kamu tercela. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Saya tidak ragu dengan pertanyaan yang Anda ajukan. Damas Tulip mencibir. Aku ingin tahu siapa yang menyebutkan sebelumnya bahwa dia masih memiliki 3000 tahun kehidupan, jadi dia tidak akan pernah menjadi jiwa roh manusia. Kubis aprikot yang berkobar menjawab dengan marah, bagaimana bisa sama? Dia adalah anak alam. Jika kita mengikutinya, kita selalu bisa berkultivasi dengan dia sebagai root kapanpun. Kita tidak perlu menghadapi hukuman Lord di bawah perlindungannya. Bahkan jika dihadapkan pada kejatuhan, dia secara alami akan berubah menjadi pohon kuno alam. Sebagai temannya, saya secara alami akan terlahir kembali di bawah perlindungan pohon kuno alam. Siapa yang peduli dengan kehidupan 3000 tahun ketika Anda dapat memiliki keabadian? Kata-kata Blazing Apricot Cabage tidak meyakinkan Damas Tulip, tetapi mencerahkan Tang Wulin. Tang Wulin tidak berharap anak alamnya memiliki pengaruh yang begitu kuat pada benda-benda roh langit dan bumi ini. Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu tercengang menyaksikan skenario ini saat ini. Binatang buas ini unik karena mereka berubah dari ingin membunuh 7 monster Shrek menjadi bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi jiwa roh Tang Wulin. Seberapa cepat perubahan sikap mereka membuat beberapa orang terperangah. Namun, sepertinya pergantian peristiwa ini adalah hal yang baik. Tulip Damas berbicara kepada Tang Wulin, anak alam. Aku bisa mengizinkan kalian semua untuk mendapatkan 1 item roh lagi masing-masing. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda jenis mana yang paling berharga. Itu mengkhianati temanmu sendiri demi keuntungan pribadi. Little Tulip, apa kau tidak malu? Binatang buas lain melesat dengan marah. Tulip Damas menderu-deru. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Apakah Anda belum menemukan apa jiwa bela dirinya? Itu adalah Kaisar Blue Silver. Leluhur Kaisar Blue Silver yang sama dari sekte Tang San. Pilihan pertama Tang San adalah aku di awal. Sebagai keturunannya, anak alam harus memilih saya. Kalian semua lebih baik berhenti berlomba karena kalian tidak mungkin menang atasku. Saat dia mengatakan itu, Damas Tulip berkedip sekali saat lingkaran ungu berkabut dilepaskan dari tubuhnya secara instan. Aura dari 5 binatang lainnya sangat melemah. Ini seharusnya menjadi kemampuan Damas Tulip untuk menekan tanaman lain yang dia sebutkan sebelumnya. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang yang cerdik, dia sangat menyadari bahwa tetap diam akan sangat bermanfaat dalam keadaan seperti itu. Little Tulip, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. The Nature Child ditemukan oleh kita semua bersama. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keabadian kita. Bukankah kamu sedikit egois karena menginginkan ini semua untuk dirimu sendiri? Kubis aprikot yang berkobar sangat marah. Tepat, saya tidak tahan lagi, kata pemuda berjubah biru yang merupakan yang termuda di antara 6. Little Frozen, pendahulumu telah mengikuti Holy Ice Doulo untuk naik sebagai dewa. Anda tidak berhak mengatakan hal-hal buruk tentang saya, kata Damas Tulip yang kesal. Tang Wulin baru menyadari bahwa orang termuda secara mengejutkan adalah rumput beku berujung 8. Pendahulunya adalah salah satu dari sedikit roh jiwa agung dari es suci Doulo Huo Yu Hao. Namun, Damas Tulip memikirkannya ketika dia ditantang untuk memanjakan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan menarik kembali aura ungunya sebelum kembali ke teman-temannya. Little Blazing benar,
Ini adalah kesempatan untuk semua orang dan kami semua bertindak secara impulsif. The Nature Child pasti memikat kita semua. Agar adil kepada semua orang, mengapa kita tidak menjelaskan kemampuan kita dan membiarkan Nature Child menentukan pilihannya? Sebagai Raja Rumput Abadi, dia memilih untuk menjadikannya kesempatan yang adil bagi semua orang. 6 rumput abadi besar semuanya melihat ke arah Tang Wulin. Kubis aprikot yang berkobar berbicara dengan penuh semangat, aku adalah kubis aprikot yang berkobar. Saya lahir di danau yang tengah dari mata terpolarisasi api es. Saya peringkat tertinggi untuk tanaman tipe api. Saya telah memberitahu Anda tentang efek yang diperoleh setelah bergabung dengan saya. Meskipun saya tidak begitu cocok dengan atribut Anda, saya harus memberitahu Anda bahwa Tang San pernah menggunakan pendahulu saya dan juga pendahulu Little Frozen untuk melakukan pemurnian tubuh api es untuk memperkuat tubuhnya kembali di awal waktu. Meskipun kami tidak berhasil menjadi cincin jiwanya, pendahulu kami sangat membantu kultivasinya. Pemurnian tubuh api es. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui hal ini juga. Rumput beku berujung 8 melanjutkan, ya, itu benar. Saya kebalikan dari Little Blazing. Saya lahir di mata air es kutub yang merupakan kebalikan dari mata air yang terang. Aku adalah rumput abadi yang paling dingin. Binatang buas yang dikenal sebagai Little Black terus berbicara, aku adalah Little Black dan aku adalah Black Jade Divine Bamboo yang telah berkultivasi selama 160.000 tahun. Saya sangat cocok dengan Anda. Jiwa bela diri Anda akan sangat diperkuat dan ditingkatkan setelah menyerap saya. Saya akan meningkatkan kekencangan sisi lembut Anda. Semua tanaman merambat Blue Silver Emperor Anda dapat diubah menjadi Black Jade Blue Silver Spears dengan kekuatan yang tak tertandingi. Saya akan memperkuat kemampuan tempur jiwa bela diri Anda dalam sisik besar. 2 binatang lainnya berjalan maju secara terpisah. Orang di sebelah kiri berbicara, aku adalah embun pandangan menusuk yang berkembang menjadi bentuk manusia. Holiais Douluo Huo Yuhao memilih pendahulu saya dan menerima kemampuan luar biasa untuk mengolah mata roh dan mata setan ungu. Meskipun saya baru berkultivasi selama 110.000 tahun, saya sudah melewati rintangan pertama dari hukuman Lord, jadi saya bisa dianggap sebagai binatang buas. Aku akan menjadi keuntungan besar bagi mata iblis ungumu jika kau memilih untuk bergabung denganku. Orang terakhir juga orang dengan tubuh paling tebal di antara binatang buas. Aku adalah labu cacing tanah. Saya telah berkultivasi selama 190.000 tahun. Anda akan mendapatkan cincin jiwa oranye setelah menyerap saya. Meskipun kita semua adalah binatang buas, hanya binatang 200.000 tahun dengan basis budidaya yang mendekati hukuman besar kedua yang akan memungkinkan Anda untuk memiliki jiwa roh oranye. Inilah perbedaan peringkatnya. Saya memiliki kemampuan giliran cacing tanah, jadi saya memiliki atribut bumi. Saya bisa merasakan sepotong tulang jiwa atribut bumi yang sangat kuat di tubuh Anda. Bergabung dengan saya akan memungkinkan Anda memiliki peningkatan yang luar biasa dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan bumi dan bahkan meningkatkan keterampilan tulang jiwa Anda dalam sisik besar. 5 binatang besar masing-masing memperkenalkan diri mereka sendiri-sendiri. Damas Tulip akhirnya berbicara, semuanya benar. Selain itu, kita semua adalah makhluk buas dengan kecerdasan. Memilih salah satu dari kami untuk menjadi jiwa roh Anda akan memberi Anda sepotong tulang jiwa ketika Anda bergabung dengan kami selama terobosan Anda berikutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, menurut saya labu kecil dan hitam kecil paling cocok untuk Anda. Penilaian ini sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kesesuaian Anda. Tang Wulin diam. Dia merasa kewalahan dengan banyak pilihan saat ini. Cincin jiwa dan tulang 100.000 tahun benar-benar merupakan tujuan akhir bagi seorang master jiwa. Saat ini, ada 6 makhluk yang bersedia menjadi jiwa rohnya dan menunggu dalam barisan untuk menentukan pilihannya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi itu juga memberinya keputusan yang sulit. Sebelum saya membuat pilihan, akankah senior dengan ramah memberitahu saya alasan mengapa Anda sangat menghargai Nature Child? Apa arti mendalam dari Nature Child? Tang Wulin bertanya. Bahkan Atlas Douluo Yunming tidak mampu menjawabnya kembali di awal. Saat ini, sepertinya ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan jawaban saat dia menghadapi binatang jenis tumbuhan ini. Tulip Damas terdiam sesaat sebelum dia berbicara, anak alam adalah benih yang dikenali oleh alam yang agung. Benih? Tang Wulin bertanya dengan heran. Tulip Damas mengangguk. Ya, benihnya. Benih yang juga dikenal sebagai Nature Seed. Benih seperti itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. The Nature Seed hanya lahir ketika Nature Heart dihancurkan di benua. Dengan kata lain,
Tanaman yang berada di puncaknya di dunia membudidayakan benih seperti itu dan mempercayakan anak alam dengannya saat alam hancur. The Nature Child akan mencari kesempatan untuk berkecambah sedemikian rupa sehingga alam dapat berkembang biak dan menghuni sekali lagi. The Nature Seed dapat ditemukan pada tumbuhan atau hewan apapun, tetapi ini adalah pertama kalinya kami mengetahui bahwa itu muncul pada manusia. Article 5 of 5.